Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono melarang mitra maupun pihak yang berkaitan dengan program MBG menghubungi secara langsung dirinya secara pribadi atau melalui pesan singkat untuk menyampaikan segala keluhan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas serta menghindari munculnya fitnah dan juga prasangka di tengah masyarakat. Sudaryono mengatakan, dirinya sengaja membatasi pertemuan maupun komunikasi pribadi terkait pelaksanaan program MBG. Dan menurutnya sekalipun tidak ada pembicaraan yang melanggar etika, komunikasi tertutup dapat memunculkan dugaan-dugaan yang tidak semestinya. Ia juga meminta seluruh aduan maupun persoalan dalam pelaksanaan program MBG secara langsung disampaikan melalui mekanisme dan juga saluran resmi yang sudah disediakan oleh BGN. Dengan demikian, setiap laporan dapat terdokumentasi dengan baik, diproses secara transparan, dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Sudaryono juga berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga integritas program MBG demi untuk memastikan manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih kepada media yang selama beberapa hari ini kemudian secara objektif menyiarkan apa yang menjadi concern kita di Badan Gizi, apa yang kita lakukan di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terakhir kita ada preskon juga di tempat ini, dan hari ini kita kumpul lagi di tempat ini untuk kemudian bagaimana Badan Gizi Nasional itu saya ingin dan kami ingin layanan. Kami ini kan sekali lagi kami ini kan memberikan jasa, ya, layanan jasa penyediaan makan bergizi. Kalau layanan jasa itu maka aftercare-nya atau care terhadap customer-nya katakanlah gitu harus bagus, ya. Kepada penerima manfaat, kepada stakeholder yang terlibat, apakah itu guru, murid, kemudian juga orang tua siswa, ibu-ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan, itu harus kemudian mendapatkan informasi yang sesuai. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, jadi hari ini saya meluncurkan atau saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional didampingi dua wakil saya, meresmikan peresmian Pusat Layanan Terpadu dan juga Media Center Badan Gizi Nasional. Ya, tepuk tangan dulu boleh lah ya. Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang. Maka pusat pelayanan terpadu itu adalah zona hijau namanya. Jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu. Maka ada juga kalau ada zona hijau maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh. Ya, jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah gitu. Jadi saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat, dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan. Dan saya bersama dua wakil saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam, semuanya harus direspon dengan cara yang proper, yang baik. Ya. Saya ingin Badan Gizi ini memiliki semacam SLA atau standar layanan yang betul-betul handal. Ya. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang. Di situ ada call center-nya.
Di call center ada nanti diupdate, kemudian keluhannya sampai di mana. Jadi mohon maaf, barangkali kalau sekarang ini misalnya, kok kemarin-kemarin orang ada yang ngadu lama gitu ya. Nah, kami lagi benahi semua, kasih kami beberapa hari, ini insya Allah semua aduan ada nomor aduannya itu di follow up sampai di mana, sudah ditanggapi gimana dan lain-lain. Insya Allah kita siapkan itu semua. Sehingga betul-betul orang itu tidak ada yang tidak merasa puas. Ya, jadi semua orang itu kemudian boleh bercerita, berkeluh kesah, atau barangkali bertanya, harus ketemu apa yang dia inginkan. Termasuk pusat pelayanan terpadu ini, baik sistem ada WhatsApp, ada website, ada call center dan lain-lain, itu kemudian yang tidak terselesaikan itu kemudian maju ke meja pimpinan. Jadi kami bisa mengetahui hal-hal mana saja yang tidak bisa diselesaikan di level-level tertentu. Jadi saya monitor tiap hari, kemudian keluhan-keluhan itu. Ada memang, ya, misalnya ada orang mengenal saya, kemudian bertanya, Pak, kok ini top up-nya belum? Kami belum bisa masak misalnya. Tetap itu juga bagian dari kita follow up. Ada masalahnya dan seterusnya. Tapi tidak kemudian saya berikan salurannya dengan saluran yang benar. Jadi maksud saya kepada siapapun yang mengenal kami boleh gitu, WA kami boleh. Tapi kalau bisa tuh jangan WA langsung lah gitu. Menghindari fitnah-fitnah ini ya. Lebih baik tetap pakai jalur yang baik. Kalau Anda semua sahabat saya, sayang sama saya, please harus mengadu, harus komplain, harus bertanya ke saluran yang kita sediakan. Kami siap untuk memperbaiki komunikasi, pelayanan, kemudian update dari mulai follow up-nya itu kira-kira sejauh mana kita lagi perbaiki ke sana. Jadi saya mohon dukungan semuanya. Insya Allah ini sesuatu hal yang tidak sulit, bukan rocket science, ini hal-hal yang lumrah gitu ya. Jangan lupa subscribe ya.